warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah mendengarsanipun sedaya sepuh bini sepuh, sedaya alim ulama, sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang sami rawuh, mugi-mugi sedherek ora bosen. Jumat kemarin awal akhir tahun Hijriah, ya akhir tahun baru kita sudah ketemu. Saran-saran doa akhir tahun. Nah, niko izin nggih badhe wonten iki rampung donga terus bali dhewe-dhewe ya. Nah, kula alhamdulillah badhe maghribi kula ten ngene kauman, masjid kauman. Masjid kauman Joha badhe isae kula ten Purwosari Maksen, Pak. Nggih ten Maksen nggih. Alhamdulillah kula ten mrika niki alhamdulillah niki saged kepanggih malih. Mugi-mugi niat ingkang sae, tujuan ingkang sae punika nggih beto kesaenan, nggih beto keberkahan kagem pribadi kawula jenengan sedaya, kagem keluarga, nggih kagem khususe umume, kagem kampus yang kita cintai SDIE BPD nggih, umumne nggih kagem bangsa kita, kagem sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mugi-mugi sedayanipun berkah kawula jenengan saran-saran ngaji, saran-saran donga, muga-muga Gusti Allah paring ridho, betul kesaenan kemanfaatan keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli ya walidayya amin. Wa disampaikan Mas Taufik pilih dadaan, memang dadaan nggih kula wau nembe dikabari, tapi sakjane kula ngaji ten griya anak-anak niku saged kula pindah. Jadi kalau memang tidak bisa sore, bisa malam. Kalau memang tidak bisa malam, bisa pagi. Jadi dalam kula niku ana jadwal ngaji yang di rumah itu bisa pagi, bisa sore, ibadah asar, kalau bisa malam setelah isya. Nah, ini makanya kula pindah setelah isya. Nah, ini alhamdulillah sehingga kula saged rawuh, saged hadir mriki. Nah, untuk biar tidak melantur, ini orang melantur waktu ini, kita harus disiplin waktu ya, karena kita sudah kesini tadi pagi, mesti sing omah niku yang ngarep-ngarep Pak ya. Kalau rada gede ya, dari Pak orang balik kan. Nah, ini biar tidak melantur waktu ini, kita kasih alokasi waktu jam 5 selesai ini ya. Gitu, ngono wae kok. Aman Mas ya. Jadi ana alokasi waktu. Engko jujurikan kepengin guyon tambah 10 menit ya apa Jadi ada alokasi waktu nggih jam 5 kita selesai. Nah, untuk yang perlu kula sampaikan hari ini itu yang perlu saya sampaikan pertama tentang kemarin kita sama-sama memperingati 10 Muharram atau Asyura, terutama tentang santunan yatim piatu. Terus yang kedua nanti kalau memang waktunya ada kita sebentar lagi memasuki yang namanya HUT RI. Biar kita lebih paham, kita hubungkan dengan Al-Quran, dengan pelan langsung paham. Ini tentang yatim ini tentang yatim atau yatama. Perlu diketahui bahwa kata-kata yatim atau yatama ini diulang di dalam Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. Itu kurang lebih 22 kali. Ini saking pentingnya itu diulang 22 kali. Ini diulang sampai 22 kali.
Dan yang perlu saya sampaikan sore ini cukup satu ayat saja, tapi insya Allah ketika kita paham satu ayat ini itu menusuk bagi kita. Allah menegeski tenggene Al-Quran, maka dengan cukup bagus diambil juz 2 suratnya surat Al-Baqarah ayat kedua, ayatnya ayat 220. Jadi temanya sudah 222 ya. Ini kok Allah ngendikan ngeten, fit dunya wal akhirah. Fit dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ini tentang yatim piatu yang sonten punika akan para sampaikan tentang ayat ini. Fit dunya wal akhirah. Allah negaski bahwa Allah lah yang mengurusi segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahwa Allah lah yang mengurusi as-somad, Allahus somad, Allah lah yang mengurusi semua urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga urusan kita baik permintaan dunia maupun akhirat, masalah dunia maupun masalah akhirat, seharusnya kita gantungkan, kita minta pada Allah tanpa meninggalkan yang namanya usaha. Jadi kita berdoa, kita usaha, ikhtiar, betul-betul setelah itu kita kembalikan pada Allah. Terus di situ diteruskan wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka para sahabat ini berbondong-bondong datang pada Rasul bertanya tentang kedudukan anak yatim. Bagaimana sikap kita kepada anak-anak yatim? Mengapa mereka bertanya seperti ini? Karena ketika zaman Rasulullah, para sahabat itu diajak yang namanya perang sabilillah. Ya wong perang niku lerak menang ya kalah, lerak dipateni ya mateni. Itu risiko. Sehingga zaman Rasul itu banyak umat Islam sing pun kabundut dan anak-anak mereka itu masih kecil-kecil, masih yatim itu. Sehingga ini Quran ini tidak hanya untuk zaman Rasul, zaman sekarang pun, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di wilayah kita ada anak-anak yatim, sehingga ini relevan dengan zaman sekarang. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang kedudukan anak yatim atau sikap kita kepada anak yatim. Qul jawaban, jawab ya Rasul, qul islahul lahum khair. Ketahuilah, ketika engkau mau berbuat baik, memperbaiki mereka, membantu mereka, anak-anak yatim itu kita bantu, kita ringankan sehingga mereka bisa hidup layak, bertempat di tempat yang layak, makanan mereka pun baik, pakaiannya pun baik, pendidikannya pun baik. Kebaikan yang kita lakukan itu sangat baik. Qul islahul lahum khair. Jadi kebaikan yang kita lakukan untuk mereka itu sangat baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ketika kita bisa memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, kita anggap anak-anak yatim itu sebagaimana anak-anak kita, ora dipek mburi tok. Ngeten Pak. Napa? Pak Ibu ya anak telah tapi kan olah tekan itu sampai. Jadi niki wa in tukhalituhum, ketika engkau bisa mempergauli mereka dengan baik, memperlakukan mereka sebagaimana anak-anak kita, sebagaimana saudara-saudara kita, sesungguhnya ketika anak ini akan berkembang, akan tumbuh kembang, nanti tumbuh kembang menjadi besar, jadi anak ingkang soleh-solehah, itu pun doa mereka, kebaikan mereka mengalir untuk kita. Walau mereka ini tidak anak kita secara jasadi, walau orang anak itu jenengan melu rumah, melu bantu,
Ya, ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih sulit dalam kesulitan, sehingga mereka alhamdulillah makin tumbuh kembang menjadi dewasa, sukses, berhasil, mereka pun akan bermanfaat untuk kita. Sehingga ketika jenengan pun paham kados ngeten, Allah sampai sumpah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Sungguh aku Allah tahu siapa di antara kita yang cuek, yang tidak peduli, yang tidak mau membantu mereka, dan siapa mereka yang mau berbuat baik, peduli dengan mereka. Walau sya'allahu la'anatakum, sampai Allah mengancam. Walau sya'allahu la'anatakum, seandainya manusia dititipi anak-anak yatim, mereka tidak ada kepedulian, tidak mau menolong, tidak mau ringankan tangan untuk bagaimana mereka ini menjadi baik, la'anatakum, Allah bisa menurunkan laknat, azabnya, siksanya, murkanya diturunkan untuk kita gara-gara kita tidak peduli dengan anak-anak yatim. Sampai seperti itu. Innallaha azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Allah Maha Bijaksana. Maksudnya ketika kita ini mau membantu mereka, maka kebaikan kemuliaan itu akan dilimpahkan pada kita, sampai Rasulullah ngendikan ana wa kafilul yatim hakada. Siapapun mereka yang mau peduli bantu anak yatim, nanti mereka akan masuk surga, dan surga mereka itu sangat dekat dengan aku, seperti jari tangan, jari telunjuk dengan jari tengah, sampai seperti itu. Innallaha azizun hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mulia, dan Allah Maha Bijaksana. Pengertian hakim di sini ketika kita tahu di lingkungan kita ada yang seperti itu, rondo istilah ini dua anak, istilah anak-anak yatim, ketika kita tidak mau peduli, bisa mungkin Allah dengan kebijaksanaannya tetap awake slamet, yaisowae Allah jabut keberkahan, Allah nurun ke adab atau siksaan atau murkanya. Sehingga momentum biasanya wong Jawa ana tradisi 10 syura niku bodhone cah yatim. Nyantuni anak-anak yatim. Seharusnya tidak hanya untuk 10 syura, tapi setiap waktu, setiap saat ketika kita tahu mereka, ketika kita harus mengulurkan tangan kita, ketika mereka adalah dari saudara kita, dari anak-anak teman kita atau tetangga kita, mari kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sampai niki ana obrolan cah yatim. Cah yatim ku ngobrole karo ibuke. Ngobrole kados ngeten, basa Jawa, Bu. Kula to Bu seneng. Ana apa le biasane? Saiki akeh wong sing weki aku amplop, diweki duit. Terus lek jajan-jajan yo ora bayar. Lho kok iso ngono le, zaman bapak isih urip ora tau ono sing weki ibu. Saniki ibu jare bapak wis mati, ora meneh mati. Bapak jarene ra ono kok terus niki wae wong kok do weki jajan, do weki duit. Maksudnya pripun ta? Anak lugu bocah niki wae. Nalikane wong isih duwe bapak utuh, bapak ibu isih utuh, masyarakat lingkungan iki ring toko ya kon bayar ya. Tapi bareng ngerti jenengan dodol terus sing tuku cah yatim, kan terus wis lek go balik kan ngoten iki. Utawa jenengan iki saking duit-duit terus wae amplop ya. Ini bocah kan seneng. Sampai dialognya seperti itu, sampai ngendikan, "Bu, bapak ora usah balik ya." Niku wis suwi ae. Niki aku seneng ra duwe bapak, malahan bapak kak mulih. Niku aku seneng niki wong-wong lek jajan aku ora usah bayar. Ini bahkan akeh wong sing dheweke duwe aku, sampai ngucap ngoten niki lugune bocah. Sehingga jenengan niki konten lingkungan masyarakat niki wau ana cah yatim, walau ayah ibunya dulu kaya, ketika memang mereka sudah ditinggalkan ayahnya,
meninggal dalam artian meninggal dunia, nikah mereka sah secara hukum agama dan secara negara, maka kula jenengan iki tetap duwe kewajiban nyantuni bantu mereka. Walau tinggalane utawa mereka ini kita lihat kaya. Karena psikologi kejiwaan anak itu tidak sama dengan kejiwaan orang tua. Jadi wong sugih kaya apa, bapake sugih kaya apa, lek wayah bodoh sampean wehi angpo niku kan ya seneng to. Sampeyan ibarat lek wayah bodoh niku lho. Jadi kan ketemu kanca-kancane sing luwih sugih ngoten kan jenengan udah raketan kaya 20.000, 10.000 niku kan seneng niku. Bocah niku ya, karakternya bocah itu lain dengan kita. Biasanya lain dengan orang tua. Sehingga kalau jenengan iki monggo ini Allah tegas sampai seperti itu. Ketika kula jenengan iki grayangi delok lingkungane dewi-dewi, apalagi nanti ketika alhamdulillah cukup besar di sini mungkin nanti ada uang lebihan termasuk kanggo mungkin ya kanggo yang berhak zakat untuk fakir miskin dan seterusnya. Jangan lupa kalau memang ada anak-anak yatim juga ikut disantuni, juga ikut diberi. Ini keberkahannya luar biasa. Sebab napa Allah tegas malih teng Al-Qur'an, kalla balla tuhibbu kalla balla tukrimuna yatim. Kok manusa niki sampai ora gelem mulyake anak yatim, ora peduli dengan anak yatim, mudah bagi Allah menurunkan azab. Bahkan mudah bagi Allah menghilangkan apa yang kita miliki. Zaman saiki konslet ngoten wis kokong kabeh ya. Jenengan iki semuanya kok konslet paham to sak lho. Listrike konslet. Niku kabeh iso ilang mong apa. Dane bledos ngoten iki jenengan iki mikir ora ngerti cara jenenge. Iki yo yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Ini kira tadi jenengan iki ora mungkin tak ngene-ngene aman mboten. Niki ketika kula jenengan mau peduli dengan mereka, Allah yang akan membalas. Tidak berharap untuk anak yatim, tapi kita niat itu perintah Allah dan Allah yang akan membalas. Niki ingkang perlu kula sampaikan yang pertama, sehingga niki lutat terus kliwat notat 10 Muharram 10 surah wingi ora. Saiki lek jenengan memang lagi duwe-duwe lek tanggane duluri kancane anake kancane niku ini ana sing yatim, bantulah mereka. Kalau bisa tidak hanya di bulan Muharram saja, kalau memang kita bisa setiap hari. Kula gadah tangga niku ketika ini kira ngerti ana cah yatim niki sampai isuk ngaten niki dijemput pergi sekolah. Engko wayah balik di parani diulehke. Bocah rambutnya rada gondrong sithik dicukurke. Sing ngoten niki ana wong sing peduli sampai peduli seperti itu. Ora ngarepe rondone lho ya. Mulai disalahartikan ngarepe rondone ora ngerti. Niki salah artikan ya ora ngerti mana-mana rada terus ya. Niki niki yang pertama, yang kedua tentang cinta tanah air, tentang cinta tanah air atau hubbul watan minal iman. Niki teng Al-Qur'an itu ada surat yang disebut dengan surat balad. Balad itu artinya negara atau ya bangsa lah sekarang itu. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Ba'damatan wa anta hillu bihadzal balad wa walidu wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. La uqsimu bihadzal balad. Aku Allah bersumpah dengan negeri ini, dengan bangsa ini, yaitu bangsa Mekkah. Ya Allah bersumpah dengan itu. Wa walidi wa anta wa walidi wa ma walad niki wa anta illum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, di mana sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah lahir itu kakek nenek moyang sampai munggah
tekan Nabiullah Ismail itu sudah bertempat di negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Begitu juga Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, disarek eten gene Madinah. Nggih, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini universal. Sungguh aku Allah telah menciptakan manusia, masing-masing punya negara, masing-masing punya tempat. Iya, ini dengan kita di negara punya bangsa, kita mengakui atau tidak senang Taurat nyatane dengan iki akhire luar negeri kudu ono paspore. Nah, paspor itu bisa disahkan ketika kita memiliki yang namanya WNA atau WNI kan teman-teman. Biasanya kalau sehingga kembali lagi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi warga Indonesia. Di sini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di Indonesia ini, dari tanah Indonesia ini kita diciptakan oleh Allah, kita hidup di atas tanah Indonesia, kita makan, kita berkembang, kita beranak pinak di Indonesia, bahkan nanti ketika kita kabundut ya mungkin dikubur di tanah Indonesia, bahkan nanti ketika kita bangkit lagi menuju proses akhirat, kita pun mungkin akan dibangkitkan dari Indonesia. Sehingga laqad khalaqnal insana fi kabad. Dimanapun kita bertempat, Allah mensifati kabad, kudu gelem rekoso, kudu gelem obah. Wong Jawa ngarani. Jadi kula jenengan iki wau jangan membayangkan enak yo teng Amerika. Nah, kalau kadang rencang sing teng Amerika itu sampai bilang kita tetap enak di Indonesia tak musim ini ku enak, biasanya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Ini bujuni kula teng Kuwait itu sampai 53. Jenengan iki 53 niku lek ra kuat niku sing metu memisen niku. Jenengan keluar sebentar itu akan keluar yang namanya niki. Semono do kancaku saat ini tenggene Spanyol, tenggene mereka tenggene daerah Spanyol ini tenggene Barcelona dia bilang, "Tak santri cekek nih, tak pemriki iki mboten ngombe wine, ora ngombe anggur, ora ngombe kaya ngoten, beku tak darah. Karena saking dingin. Sakit banget. Jadi untuk bertahan hidup itu yang dimakan itu cara dene haram, sing diombe ya haram. Sebab lek ra ngombe iku ra mangan iku ya mati. Ora cukup jaketan tok. Nek Mas Yogi ngono saged gabung bojone ngono langsung angkat ya. Gitu. Biasane katanya kalau ngono sapa jarene kan artis. Tapi teng mereka saged karo bojone ngono ora usah ngombe-ngombe ngono, ora usah mangan-mangan kaya ngono, sangat dewi niku. Biasane ngaten iki. Jadi kalau jenengan ini kudu bersyukur luar biasa. Indonesia ini adalah tanah surga, bahasanya seperti itu. Wong kuno-kuno riyen itu sampai nggih Taufik Ismail itu sampai ngendikan dene puisi ini adalah Indonesia adalah tanah surga. Pengertiannya di sini apapun bisa tumbuh, kita bisa menikmati dengan santainya. Karena ono wong sing ora kerja tangi turu ngopi, kok turu neh, uyah bising nyatane urip gitu. Tenan iki ya. Tenan iki. Dadi urip di Indonesia itu paling santai luar biasa. Tenan, paling santai luar biasa. Jadi iki ana survei manusia-manusia yang paling malas sedunia niku wong Indonesia. Perkarane kok jenengan obah ya, urip meneng ya, urip niku sehingga ana upaya piye carane ngoten. Nggih, kula sering ana tamu ning Australia itu dia bilang ketika sekarang musim dingin, ketika dia tidak pindah dari sana, beku. Akhirnya dia tiap musim dingin keliling dunia. Dia keliling dunia. Jadi wong turis-turis itu kok sampai tekan Indonesia, tekan budi niku saking lek ndok kono niku.
nuruti dokono niku mati beku nih. Dia daripada seperti itu dienake keliling dunia. Nah Indonesia ini kita mriki alhamdulillah panas ya lumrahe, dingin ya lumrahe, pengertian biasa. Ini ya sehingga niki wae zaman kuno tadi wae wong desa-desa iki jenenge watise kaya ngono saged wis mangan telo ya ngerti. Ora karo bojone lho, mesti mangan telo tok niku anget niki. Wong kuno-kuno kan bakar telo, mangan telo niku saged niku karo apen-apen sithik ngoten niki wis. Niki diceritake wong kuno-kuno riyen ngoten niki nyatane mereka iku malah alami uripe dawa-dawa untune nganti tuwa isih utuh ngoten niki. Niki ceritake bahwa kita alhamdulillah kudu bersyukur luar biasa kita menjadi diciptakan oleh Allah di Indonesia dari tanah Indonesia dan kita sebagai warga Indonesia wajib mencintai Indonesia karena ini adalah tumpah darahku di mana aku dilahirkan di situ, hidup di situ, kabundute ya kono, tangi saka kono sehingga jangan sampai kita ini syukur ora syukur nikmat. Ini boten syukur nikmat jangan sampai. Kula nate teng ngene Singapura sangang dina. Jenengan kepengen adus do kono iku untuk mandi bayar $10. Pengen adus, ora di hotel ya, di hotel kan fasilitas. Jenengan ini dogone umum, kepengen adus gunake banyu itu harus bayar $10. Lah dolare kono iku 11.000. Lah 11.000 ping 10 niku ra lumayan. Cara itu kan ra 100.000. Lah jenengan atus di Indonesia cemplung luar kali karo jeduran karo Belgia kok. Ini dadi kula jenengan iki kudune syukur luar biasa. Bersyukurlah kita sebagai warga Indonesia keadaan seperti ini, keadaan seperti ini bahkan kita akan mengalami yang namanya resesi, akan mengalami macam-macam niki Allah janji tentang Al-Quran ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ketika kita hidup dilandasi dengan rasa syukur dan kita tetap beriman pada Allah, apapun yang terjadi itu bukan azab. Ya Allah tidak akan mengadab kita, Allah tidak akan membuat susah kita. Jadi kalau dengan ojo khawatir niki ya. Iki nyatane niki ana corona ya. Sing waras karo sing mati ya akeh sing waras di Indonesia ya. Sing kena karo sing kena ya akeh sing ora kena. Akeh sing selamat nih. Lho mosok tadi tenan. Saiki sing teko ndek kene iki pas dites sing tau kena sapa bablasan ta. 12 masa tekan kene itu. Ya tadi kalau jenengan mungkin tahu kena iso tekan kene kan ya alhamdulillah. Ya 12 ngono lho maksudnya. Nggih. Kalau alhamdulillah ya ora tau kena ora tau dites. Jadi ya santai mawon. Niki Allah sampai janji seperti itu nggih. Niki pas jam 5 intinya nggih monggo kula jenengan ini kita belajar untuk lebih peka dengan lingkungan kita, terutama dengan anak-anak yatim. Mereka itu butuh kasih sayang, mereka itu butuh bantuan, mereka itu butuh uluran tangan kita. Bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia. Mari kita berbuat, beramal sesuai dengan kemampuan kita, wujud cinta atau wujud kula jenengan iki mencintai bangsa Indonesia. Enten kang kula sampaikan monggo jenengan kadang-kadang kepengin tanglet monggo lek boten nggih mboten napa-napa monggo.